Baik, barakallahu fiik Ustaz. Untuk Taufik selanjutnya barakallah. persilakan saja untuk melanjutkan kembali Nah, mulai kajian ya. pada malam hari ini tentang nasib para tawanan perang Badar. Tafadhol ya Ustazana, Nah, barakallahu fiik. wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, atas segala rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita, dan ana mohon maaf jika sedikit terlambat ya, kurang lebih 19 menit ini ana terlambat karena kebetulan sejak kemarin di Dewan DPP Perhimpunan Al-Irsyad sedang membuat sidang Dewan Fatwa di Jakarta di salah satu hotel, di Hotel Grand Alia Prapatan. Dan kemarin kegiatan pembukaan, hari ini sidang-sidang itu membahas kurang lebih 18 makalah yang diperdebatkan, yang didiskusikan dengan para asatidzah, para doktor-doktor yang kompeten di bidangnya, alhamdulillah. Dan memang tadi niat untuk ngajar dari rumah supaya tidak saling terganggu dengan para ustadz yang ada di sana. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ikhwatal iman juga jazakumullah khair kepada beberapa ikhwah yang ikut serta menyaksikan kajian ini walaupun jaraknya berjauhan. Ada Bu Idan lihat, juga Pak Hairus dari Malaysia. Hafizakumullah, semoga Allah menjaga antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jazakumullahu khairan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya tentang pembagian ghanimah. Bagaimana ghanimah ini menjadi kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana nasib para tawanan perang? Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan balik ke kota Madinah dengan membawa para tawanan, sesampainya di daerah yang namanya Safra, Nabi SAW memerintahkan untuk menghukum mati An-Nadhr ibn al-Harith yang pemegang panji benderanya kaum musyrikin. Ya, An-Nadhr ibn al-Harith ini yang memegang panji benderanya kaum musyrikin pada waktu perang Badar. Dan ini salah satu tokoh yang di antara tokoh yang paling jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, yang memiliki makar yang sangat jahat terhadap umat Islam. Dan dialah yang sering menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia dihukum mati oleh Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian ketika sampai di Irqud Dhabiyah, Nabi SAW memerintahkan Asim bin Thabit ibn al-Aqlah untuk menghukum mati Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini termasuk orang yang paling jahat terhadap Rasulullah SAW. Dialah orang yang menaruh kotoran isi jeroan kambing ya ketika Nabi SAW sholat ketika masih di Mekah. Dan juga Uqbah bin Abi Mu'id inilah yang menginjak leher Nabi SAW ketika sujud, ketika di Mekah, sambil menginjak begitu, Hasan, kabur. Juga dia sambil menginjak leher Nabi SAW, dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Man lis-sabiyyah ya Muhammad?" Ya, anak-anakmu siapa yang menjaga? Itu maksudnya dia, kalau saya membunuhmu, siapa yang menjaga anak-anakmu? Namun Nabi SAW tidak menjawab apa yang ditanyakan itu, dan Nabi SAW malah menjawab dengan sabda beliau, "An-nar," neraka, kata Nabi SAW. Nah, dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah sia-sia, atau jawaban Nabi SAW maksudnya adalah neraka, yaitu bahwa apa yang kamu lakukan akan dibalas dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak-anakku,
di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dua orang ini, An-Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah ibn Abi Mu'aid, di antara musuh yang paling bebuyutan terhadap Nabi SAW, di antara yang paling benci kepada Rasulullah SAW, yang paling kufur, paling iri, dan seringkali mengolok-olok Islam, mengolok-olok kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, dan terjadilah sebagaimana yang mereka alami. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW balik melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah dalam keadaan penuh kemenangan dan bergembira dengan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Yang saat itu Nabi SAW membawa ghanimah, rampasan perang yang cukup banyak, demikian pula para tawanan. Dan Nabi SAW mengutus beberapa sahabatnya untuk mendahului perjalanan ke kota Mekah, mendahului perjalanan ke kota Madinah, melakukan perjalanan ke kota Madinah untuk memberikan kabar gembira kepada masyarakat yang ada di kota Madinah. Nah, di antara yang diutus oleh Nabi SAW adalah Abdullah ibnu Rawaha dan Zaid bin Harithah. Al-Hakim di dalam Mustadraknya meriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahal dari ayahnya, beliau menyampaikan bahwa ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, Nabi SAW mengutus 2 orang untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk Madinah. Nabi SAW mengutus Zaid bin Harithah untuk memberikan kabar gembira kepada Ahlus Safilah, dan Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawaha kepada penduduk yang di Aliyah, yang satu di dataran rendah, satu yang di dataran tinggi. Mereka memberikan kabar gembira akan kemenangan Nabi Muhammad SAW. Maka Zaid bin Harithah, ketika dia balik pulang, dia bertemu dengan putranya Usamah yang baru saja selesai memakamkan putri Nabi SAW, Ruqayyah, istri Uthman ibn Affan yang baru saja meninggal dunia. Nah, ketika datang Zaid, orang-orang mengatakan, ya Usamah, ini abimu, ayahmu baru datang. Maka aku pun menghampiri ayahku. Dan beliau berdiri di depan manusia, di depan orang-orang Madinah pada saat itu sambil mengatakan, Qutila Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, wa Abu Jahal bin Hisham, wa Nabih, wa Munabbih ibn al-Hajjaj, wa Umayyah bin Khalaf. Bahwa Utbah bin Rabi'ah mati dibunuh, Syaibah bin Rabi'ah mati dibunuh, Abu Jahal mati dibunuh, Nabi bin Munabbih putra al-Hajjaj juga mati dalam perang Badar, Umayyah bin Khalaf mati dalam perang Badar. Sampai kemudian Usama bertanya kepada ayahnya Zaid, ya abati, ahaqun hadza? Wahai ayahku, apakah ini benar? Maka Zaid bin Harithah mengatakan, na'am wallahi ya bunai. Ya, benar wahai anakku. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga riwayat yang serupa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dengan sanad yang sahih dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa Zaid bin Harithah datang di Al-Adba, ya, dengan sambil mengendarai Al-Adba, yaitu ontanya Rasulullah SAW, sambil memberikan kabar gembira. Usamah mengatakan, maka aku mendengar suara, aku pun keluar. Ternyata Zaid, ayahku, datang dengan memberikan kabar gembira. Sampai beliau mengatakan, fa wallahi ma saddaqtu hatta ra'aitul usara. Demi Allah, aku belum bisa mempercayai berita itu, kabar gembira itu, sampai aku melihat tawanan. Ya, ketika melihat tawanan perang yang digiring kepada beliau, kepada masyarakat Madinah, pada saat itulah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mempercayai berita yang sampai kepada beliau. Adapun Abdullah ibnu Rawaha radhiyallahu anhu, beliau menyeru kepada penduduk Madinah yang di dataran tinggi. Sambil di atas kendaraannya beliau mengatakan, ya ma'syaral ansar, abshiru bisalamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qatlil musyrikin wa asrihim. Qutila ibn Rabi'ah wa ibn al-Hajjaj wa Abu Jahal wa qutila Zam'ah ibn al-Aswad, Umayyah bin Khalaf wa usira Suhail bin Amr. Sambil mengatakan, wahai penduduk Ansar, wahai sekalian masyarakat Ansar, bergembiralah kalian dengan keselamatan Rasulullah SAW dan terbunuhnya orang-orang musyrikin serta ditawannya sebagian besar mereka. Telah terbunuh kedua putra Rabi'ah, kedua putra Al-Hajjaj, terbunuhnya Abu Jahal, terbunuhnya Zam'ah bin Ibn al-Aswad, Umayyah bin Khalaf, dan juga Suhail bin Amr ditawan.
Maka Asim bin Adi mengatakan, aku pun pergi menghampirinya. Dan aku pun bertanya, ahakkan ya Ibn Rawaha? Benarkah apa yang kamu sampaikan ini? Kemudian Abdullah ibn Rawaha mengatakan, wallahi, ya demi Allah. Dan besok, kata beliau, wa ghadan yaqdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil asra muqarranin. Insyaallah Nabi SAW besok datang dengan membawa para tawanan sambil terbelenggu keadaan mereka. Thumma tatabba'a daurul ansar bil aliyan. Dan kemudian berita itu disebarkan kepada penduduk sahabat Ansar, rumah demi rumah, sehingga banyak anak-anak kecil sampai mengatakan di jalanan mereka mengatakan, qutilah Abu Jahal al-Fasik. Abu Jahal si fasik itu telah mati, telah terbunuh. Ya, sampai kemudian sampai berita itu kepada Bani Umayyah ibn Zaid. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, penyair, beliau melantunkan syair yang mengatakan, fama nakhsha bihaulillahi qauman wa in kathuru wa ajma'atiz zuhufu idza ma alabbu jam'an alaina kafana haddahum rabbun raufu samawna yawma badrin bil awali sira'an ma tuda'di'una al hutufu falam tura usbatan fin nasi anka liman adau idza laqihat kushufu ولكننا توكلنا وقلنا مآثرنا ومعقلنا السيوف لقيناهم بها لما سمونا ونحن عصابة وهم ألوف. Beliau menyebutkan apa yang harus kita takutkan ketika kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka banyak dan mereka berbondong-bondong. Ketika mereka menyerbu kita secara keseluruhan, maka keputusan Allah, hukuman Allah terhadap mereka cukuplah sebagai hukuman atas mereka. Kita mengalahkan mereka di perang Badar, dan semua kepungan mereka, ancaman mereka tidak sama sekali melemahkan mereka. Dan tidak pernah ada satu kelompok, suatu golongan orang yang terlihat mengancam dan menakutkan. Namun ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat bahwa kitalah yang menang. Sedangkan kita jumlahnya sedikit dan mereka 1000. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Rauha, beliau ditemui oleh beberapa tokoh dari kaum muslimin yang mengucapkan selamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kemenangan pada perang Badar ini. Di antaranya Usaid bin Ibn al-Hudzair radhiyallahu anhu, tokohnya Ansar. Beliau menghampiri Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillahilladzi alfaraka wa aqarra aina. Ya Rasulullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemenangan kepadamu dan menenteramkan hatimu. Fa wallahi ya Rasulullah, ma kana takhallufi an badrin. Fa wallahi ya Rasulullah, ma kana takhallufi an badrin wa ana adhunnu annaka talqa aduwan. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak hadir di perang Badar bukan karena sesuatu hal tertentu ya Rasulullah, karena aku tidak menduga engkau akan berjumpa dengan musuh besar, ya, dengan jumlah yang sangat besar. Walakin dzanantu annaha 'ir. Aku hanya mengira bahwa engkau akan menghadapi rombongan kecil golongannya Abu Sufyan, dan engkau telah datang dengan membawa 300 orang. Walau dzanantu annahu aduwwun ma takhallaftu. Andai kata jika aku tahu bahwa engkau akan menghadapi jumlah yang besar, aku tidak akan mundur dari pasukan itu. Aku akan datang bersama mereka. Maka Nabi SAW bersabda kepada Usaid bin Hudzair, Ibn al-Hudzair radhiyallahu an, sadaqta, kamu benar wahai Usaid. Sampai Nabi SAW memasuki kota Madinah dengan kemenangan yang luar biasa. Maka semua musuh yang ada di kota Madinah dan yang di sekeliling kota Madinah ketakutan dengan Nabi SAW dan pasukan umat Islam. Ya, di saat itu banyak orang Madinah yang masih kafir, akhirnya masuk Islam. Nah, di saat itulah juga masuk Islamnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan teman-temannya dan konco-konconya. Mereka semua masuk Islam secara munafik, ya, tidak masuk Islam dengan benar-benar, tapi karena ketakutan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW karena tawanannya banyak, dan di zaman itu tidak seperti di zaman sekarang, tawanan di penjara atau ditaruh di satu camp tertentu dan sebagainya. Di saat itu tidak ada penjara, tidak ada ini dan itu. Apa yang dilakukan?
Tawanan-tawanan ini ditaruh di rumah-rumah sahabat, dibagi di rumah-rumah sahabat, ya, kepada sahabat-sahabatnya. Ini tawanan si fulan di rumah si fulan, tawanan si fulan di rumah si fulan, tawanan si fulan di rumah si fulan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, istausu bihim khairan. Saya wasiatkan kepada kalian, bersikap baiklah kalian terhadap para tawanan-tawanan perang tersebut. Maka para sahabat, karena mendengar wasiat Nabi SAW untuk bersikap baik kepada mereka, maka mereka pun memberi makan makanan terbaik kepada para tawanan itu. Dikasih makan roti. Ya, mereka memberi makan roti. Jadi makanan ini di Arab di zaman dahulu, ya, kalau tidak mampu, maka cukup dengan makanan pokok. Apa makanan pokoknya? Kurma. Ya, makanan pokoknya kurma. Kalau di kita makan nasi doang. Ya, cuman makan nasi. Roti lauknya itu ekstra kalau memiliki kelebihan. Nah, ini para tawanan dikasih makanan ekstra. Tidak cukup diberi dengan makanan pokoknya yaitu kurma. Tapi bahkan mereka memberikan roti. Sampai disebutkan oleh Abu Aziz, Abu Mus'ab bin Umair. Waktu itu dia salah seorang tawanan. Ya, ayahnya saudaranya Mus'ab bin Umair. Ya, namanya Abu Aziz. Waktu itu dia salah seorang tawanan. Beliau mengatakan bahwa saya ditawan di salah satu rumah Ansar. Dan ketika mereka waktunya makan siang atau makan malam, mereka memberikan roti kepada aku. Adapun mereka makan kurma. Yang tuan rumah makan makanan pokoknya saja, lauk yang lebih enak diberikan kepada tawanannya yang kafir. Liwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyahum bina. Karena memang wasiat Nabi SAW agar mereka bersikap baik kepada kami. Hatta ma taqa'u fi yadi rajulin minhum kisratu khubzin illa nawalani iyaha. Sampai salah seorang di antara mereka kalau dapat bagian roti langsung diserahkan ke saya, kata tawanan ini, ya Abu Aziz ini. Langsung diserahkan ke saya. Mereka cuma makan makanan pokoknya saja, kurmanya saja. Sampai kata dia, kata Abu Aziz, fastahi, aku pun malu. Fa'urduha ala idim. Saya balikkan karena aku malu. Aku ini tawanan. Kenapa dikasih makanan yang enak? Kalian tuan rumah yang nawan. Harusnya kalian yang menawan lebih nikmat makannya daripada tawanan. Mimpi apa ikhwatal iman? Tawanan perang diberi jatah makan lebih nikmat daripada yang menawan. Ini tidak pernah kejadian dalam dunia manapun. Jangan bicara tawanan perang kafir. Antum lihat bagaimana, apakah mungkin makanan sipir penjara lebih rendah ketimbang yang di dalam penjara. Padahal yang di dalam penjara bisa jadi satu agama, satu keyakinan, ya, satu iman, ya, dan bisa jadi yang di penjara belum tentu bersalah, ya, mesti ada kemungkinan benar dan lain sebagainya, difitnah dan lain sebagainya. Namun subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inilah Islam. Inilah Islam. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Abu Azizin merasa malu. Aku balikkan kepada mereka rotinya. Mereka pun membalikkan lagi kepada aku rotinya. Ya, mereka tidak mau menyentuh roti yang itu merupakan jatah. Subhanallah. Hal-hal yang seperti ini jarang sekali kita dengar. Jarang sekali kita sendiri umat Islam mendengarnya dalam kisah sirah Nabi Muhammad SAW. Dan yang sering kali kita dengar kisah-kisah kejahatan, kebengisan, kesadisan. Tapi yang bagaimana Nabi SAW mengajarkan hal yang seperti ini ketika dalam kondisi sudah mereda, orang yang lemah sudah selesai dengan kelemahannya, maka mereka harus dihargai, ya, mereka harus diberikan haknya, diberi makan dan lain sebagainya. Bahkan mendapatkan prioritas makanan lebih ketimbang yang menawan. Yang seperti ini hampir tidak pernah kita tahu dan tidak pernah disampaikan dan dinukilkan atau disampaikan kepada umat manusia. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, ketika melihat Suhail bin Amr, salah seorang tokoh orang kafir yang ditawan dengan terikat tangannya di leher begini, ya, maka Saudah pun mengatakan, menegur si Suhail ini dengan mengatakan, ya Aba Yazid, ataitum biaidikum alamuttum kirama. Ya, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, beliau menegur dengan keras mengatakan,
kamu menyerah. Apakah tidak sebaiknya kamu mati dalam keadaan terhormat? Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Saudah, ya Saudah, a'alallahi wa ala rasulihi tuharridin. Apakah engkau memotivasi dia untuk melawan Allah dan Rasulnya, wahai Saudah? Maka Saudah pun radhiyallahu anha menjawab, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqq, ma malaktu hina ra'aitu Aba Yazid majmu'atan yadahu ila unuqihi bihablin an qultu ma qultu. Demi wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak tahan ketika melihat si Abu Yazid ini tadi dengan keadaan tangannya terbelenggu seperti itu untuk mengucapkan apa yang aku sampaikan. Itu sebagai bentuk penghinaan terhadap Abu Yazid Suhail bin Amr. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Nabi SAW pun bermusyawarah bersama para sahabatnya. Beliau bertanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, ya, di dalam sahihnya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mereka menawan para tawanan, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ma tarawna fi haula'il usar. Bagaimana sikap kita terhadap para tawanan tersebut? Abu Bakar mengatakan, ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashira, ara an ta'khudha minhum fidyatan fatakuna lana quwwatan 'alal kuffar. Fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Wahai Nabi Allah, rata-rata yang kita tawan ini sepupu-sepupu kita, keluarga-keluarga kita sendiri dari Quraisy. Ambil tebusan dari mereka ya Rasulullah, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita melawan orang-orang kafir, dan semoga itu akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan hidayah. Kemudian Umar bin Khattab ditanya, wahai Ibnu Khattab, bagaimana sikapmu, bagaimana keputusanmu terkait dengan hal ini? Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, ma ara alladhi ra'a Abu Bakar. Wallahi ya Rasulullah, aku tidak berpendapat seperti pendapatnya Abu Bakar. Walakinni ara an tumakkinna fanadrib a'naqahum. Yang saya lihat ya Rasulullah, kita hukum mati mereka semua. Fantumakkin aliyan min aqil fayadribu unuqah. Engkau serahkan Aqil kepada Ali bin Abu Thalib agar Ali yang menghukum mati. Engkau serahkan keluarga dari Al-Khattab kepada aku, biar aku yang menghukum matinya. Hatta ya'lamallahu annahu laisa fi qulubina hawadatun lil musyrikin. Supaya Allah tahu bahwa kami sama sekali tidak ada basa-basi dengan orang-orang musyrikin. Haula'i sanadiduhum wa immatuhum wa qadatuhum. Terlebih lagi yang kita tawan rata-rata adalah para pembesar-pembesar, para tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy. Namun dalam konteks ini Nabi SAW lebih cenderung kepada apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW lebih cenderung untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, yaitu dengan mengambil tawanan perang, tidak dihukum mati. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Besoknya, ya, setelah musyawarah ini hari ini, misalnya, besoknya Umar mendatangi Nabi SAW. Ketika mendatangi Rasulullah SAW, beliau, Umar radhiyallahu anhu, melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang menangis, sedang duduk dan menangis. Maka Umar pun bertanya, ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuk. Fa in wajadtu bukaan bakaitu wa in lam ajid bukaan tabakaitu li bukaikuma. Ya Rasulullah, beritahukan kepada aku, apa yang menyebabkan engkau menangis, dan demikian pula dengan sahabatmu. Jika aku melihat sesuatu yang memang layak aku ikut menangis, maka aku pun akan menangis. Dan jika aku tidak melihat itu sesuatu yang layak untuk menangis, aku akan memaksa diriku untuk menangis ya Rasulullah, agar bisa menangis bersamamu ya Rasulullah. Ini sahabat. Ini sahabat. Inilah pertemanan. Ya, inilah pertemanan yang ditunjukkan oleh masyarakat generasi pertama dari umat ini, bahwa suka duka dirasakan bersama. Bagaimana suka itu bahagia bersama, sedih bersama. Ini yang ditunjukkan oleh Umar. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis? Saya akan menangis dengan tangisanmu ya Rasulullah. Andai kata saya melihat itu tidak pantas menangis, saya pun akan memaksa diriku untuk menangis. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah persahabatan. Itulah pertemanan. Itulah sejatinya teman dan sahabat. Ya. Bahwa segala sesuatunya ditanggung bareng. Ditanggung bersama. Ketika happy, bahagia bersama. Ketika sedih bersama.
tenggang rasa, memiliki perasaan yang sama satu dengan yang lainnya. Jika ini di dalam persahabatan dan pertemanan seperti ini, apalagi dalam rumah tangga, apalagi suami dan istri, yang semestinya sifat ini dan sikap ini harus ada pada diri suami dan istri. Haram, tidak layak dan tidak akan benar perjalanan sebuah rumah tangga jika misalnya kebetulan seorang suami sedang sedih, kemudian sang istri menunjukkan bahagianya di depan kesedihan sang suami. Atau sebaliknya ketika sang suami sedang bahagia, sang istri malah menunjukkan kesedihan di hadapan kebahagiaan sang suami. Demikian pula dengan sebaliknya. Itu tidak akan membuat rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Pertemanan tidak akan menjadi baik, apalagi di dalam rumah tangga. Kemudian Nabi SAW menjawab, Abkililladzi arada alayya ashabuka min akhdihimul fida. Laqad urida alayya azabahum adna min hadhihi syajarah. Aku menangis karena aku menerima keputusan temanmu untuk menerima tebusan. Sedangkan Allah SWT memerintahkan kepadaku untuk menghukum mereka. Kata Nabi SAW. Itu Allah SWT turunkan firman-Nya di surat Al-Anfal ayat 67 dan 68. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wa kana Allahu 'azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum 'adzabun 'adzim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu akan ditimpa siksa yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang hasan disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar radhiyallahu an, "Kana kada an yusibana fi khilafika balaun." Hampir saja kami ditimpa musibah gara-gara menyelisihimu wahai Umar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kita lihat terkait dengan apa yang ditangisi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahasnya. Kita akan membahas tentang hal ini. Bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau melihat melebih membenarkan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketimbang pendapatnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Al-Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, banyak para ulama memperdebatkan mana dari dua pendapat ini yang paling benar. Apakah pendapat Abu Bakar atau Umar? Sebagian mengatakan Umar yang benar berdasarkan hadis yang disampaikan ini. Tangisan Nabi SAW dan Abu Bakar. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Abu Bakar, bukan pendapat Umar. Karena keputusan hukum dari Allah SWT adalah menetapkan atau berlakunya hukum ini. Artinya ketika Nabi SAW mendapatkan teguran ini, Nabi SAW tidak meralat keputusannya, tetap mengambil tebusan. Ini menunjukkan bahwa tetap berlaku sebagaimana yang diputuskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan usulan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sebagaimana di dalam ayat ini disebutkan, laula kitabum minallahi sabaq, ya, dan jika bukan karena, dan kalaulah sekiranya bukan karena adanya ketetapan yang telah berlalu. Apa ketetapan yang telah berlalu ini? Maksudnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa hak bagi seorang pemimpin atau ulul amr untuk mengambil pilihan salah satu dari pilihan itu, membunuh atau mengambil tebusan. Yang insya Allah kita akan membahasnya sebentar lagi. Ini sesuai dengan ketetapan yang telah berlalu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan oleh Allah di sisinya sebelum diberlakukannya hukum itu, di hukum ini, yaitu bahwa mengambil tebusan itu sesuatu yang dihalalkan. Dan ini sangat sesuai dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mendahului azabnya. Dan juga karena lebih sesuai ya bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini, dengan Nabi SAW lebih menyerupakan dirinya meniru sikap-sikap Nabi Allah Ibrahim dan Isa alaihimussalam
Dan adapun Umar ibn Khattab radhiyallahu an lebih menyerupai sikapnya Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihi wassalam. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang lainnya adalah banyaknya dari para tawanan itu yang nantinya pun akhirnya masuk Islam. Ya, atau walaupun sebagian mereka tidak masuk Islam, tapi dari keturunan mereka akhirnya masuk Islam. Ya, dan juga ditambah lagi dengan tambahnya kekuatan kaum muslimin dengan adanya tebusan yang diterima oleh kaum muslimin dari peperangan perang Badar ini. Dan juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyetujui pendapat Abu Bakar di permulaan ya pertama kali, dan juga ini sesuai dengan keputusan Allah kemudian yang sebagaimana hal itu telah ditetapkan jauh sebelum hal ini, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang lebih sempurnanya, juga karena lebih memang sempurnanya pendapat As-Siddiq radhiyallahu an ketimbang Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Karena Allah Subhanahu wa taala akhirnya menetapkan hukum itu kemudian lebih mendahulukan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketimbang hukumannya. Kemudian beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, adapun tangisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tangisan itu adalah tangisan kasih sayang beliau. Karena takutnya umat ini ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan dunia. Memang ditawari untuk mengambil tebusan, tapi motivasinya memang murni mengharapkan tebusan, mengharapkan dunia, bukan karena yang lainnya. Maksudnya yang akan ditimpa dengan azab ini bukanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an tidak mengharapkan dunia di dalam keputusan ini. Namun sebagian sahabat ada yang mengharapkan hal itu, mengharapkan dunia. Maka fitnah itu menyebar. Ya, fitnah di dalam hati mereka yang menginginkan dunia dari rampasan perang atau dari tebusan yang mereka dapatkan dari tebusan para tawanan tersebut. Maka jika itu terjadi, ya, Nabi SAW menangis karena apa? Takut jika memang sebagian sahabat mereka di dalam hatinya mengharapkan dunia dari tebusan-tebusan ini, jika ada di antara mereka yang mengharap dunia, takutnya azab itu akan turun. Ya, takutnya azab itu akan turun, dan ketika azab itu turun tidak hanya menimpa 1-2 orang saja, tapi akan menimpa banyak orang. Sebagaimana pada waktu peristiwa perang Hunain, salah seorang ada di antara kaum muslimin yang mengatakan dari salah seorang di antara mereka, kita tidak akan kalah karena jumlah yang sedikit, karena kita jumlahnya banyak. Namun apa yang terjadi? Akibat ucapan salah seorang ini, pasukan itu pun akhirnya kalah dan kocar-kacir. Yang walaupun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tebusan ini, ya, mengambil tebusan bagi tawanan perang. Ini menjadi ketetapan di tangan seorang pemimpin kaum muslimin. Jadi pemimpin umat Islam punya hak pilih. Entah itu dihukum mati, tawanan perang itu. Entah itu ditebus, entah itu dibebaskan tanpa tebusan. Ya, dihukum mati atau minta tebusan atau dibebaskan tanpa minta tebusan. Dan yang tidak termasuk tawanan adalah anak-anak dan wanita, selama mereka tidak turut andil di dalam medan peperangan. Ya, selama mereka tidak turun di dalam medan perang untuk melawan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 4, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Ya, jika engkau bertemu dengan orang-orang kafir di dalam medan peperangan, maka perangilah mereka. Ya, maka perangilah mereka, tebaslah leher mereka sampai mereka kalah atau tawanan, ya, dengan menawan mereka, dengan mengikat mereka, entah itu dengan memerdekakan mereka tanpa tebusan atau mengharapkan tebusan sampai peperangan itu selesai. Ya, nah ini dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama tafsir yang lainnya, telah menjadi suatu ketetapan di dalam hukum tawanan
menurut para jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwa pemimpin, yaitu seorang imam, seorang pemimpin negara, punya hak terhadap para tawanan itu. Apakah itu dihukum mati, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW kepada Bani Quraidah, atau minta tebusan harta, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan terhadap tawanan perang Badar, ya, sebagaimana sebagian umat Islam yang ditawan juga, Nabi SAW melepaskan sebagian tawanan orang-orang musyrikin yang diganti dengan sebagian tawanan orang Muslim yang di tangan orang-orang musyrikin. Atau Nabi SAW mengangkat, menjadikan tawanan-tawanan itu sebagai budak dan tawanan. Ibnu Jarir At-Tabari juga menjelaskan yang serupa, bahwa yang jelas ketetapannya di sisi kami, bahwa ayat ini fa imma mannan ba'du wa imma fidaan, ya, surat Muhammad ayat 4, maka mungkin memberikan kebebasan kepada mereka tanpa tebusan atau meminta tebusan adalah ayat yang bersifat muhkamah, bukanlah ayat yang mansukhah. Jadi ayat yang bersifat dan yang bernilai hukum tetap, bukanlah bernilai hukum yang mansukhah, yang tergantikan. Karena nasikh dan mansukh itu ketika hukumnya tidak bisa disatukan. Namun jika yang seperti ini sifatnya adalah pilihan, maka ini bukanlah disebut dengan nasikh dan mansukh. Ya, pilihannya entah itu melepaskan tanpa minta tebusan, atau meminta tebusan, atau menghukum mati tawanan perang tersebut. Ya, itu bagi Nabi SAW dan ulil amr, pemimpin dari umat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah penjelasan para ulama, ya, sebagaimana kemudian Ibnu Jarir rahimahullah, beliau mengatakan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam peperangan. Bagian dibunuh, sebagian lagi dimintai tebusan, sebagian lagi dimerdekakan atau dibebaskan begitu saja. Seperti pada waktu perang Badar, sebagian tawanan, yaitu seperti Uqbah bin Abi Mu'aid, dihukum mati, ya, sedangkan dia di antara para tawanan. Demikian pula Bani Quraidah dari salah seorang suku Yahudi yang nanti insya Allah kita akan membahasnya pada tempatnya. Juga tebusan atau memerdekakan tanpa tebusan. Ya, memerdekakan tanpa tebusan. Seperti Nabi SAW memerdekakan Thumamah bin Uthal Al-Hanafi. Ya, dibebaskan tanpa meminta tebusan. Atau yang minta tebusan seperti sebagian dari tawanan perang Badar. Ini yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Dan para Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menyebutkan perkataan para ulama tentang hukum tawanan, beliau menyampaikan fadalla kullu dzalika ala tarjihi qaulil jumhur inna dzalika raji'un ila ra'yil imam. Maka semua ini menunjukkan akan benarnya pendapat mayoritas, bahwa itu kembali kepada pendapat imam, pendapat pemimpin. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun tebusan bagi para tawanan, itu diminta oleh Nabi SAW, tebusan tersebut sesuai dengan kadar kemampuan keluarga dari tawanan tersebut. Barang siapa yang kaya, maka diminta tebusan lebih. Yang miskin diminta tebusan sedikit. Atau yang memiliki skill tertentu, terutama baca dan tulis, maka Nabi SAW meminta tebusannya adalah dengan mengajarkan baca dan tulis. Ya, beliau SAW memerintahkan kepada sebagian orang-orang musyrikin yang memiliki kemampuan baca tulis untuk mengajari anak-anak Ansar membaca dan menulis. Ketika mereka paham, itu menjadi tebusannya, baru mereka diizinkan pulang. Ya, ada sebagian lagi tawanan yang tidak punya harta. Maka Nabi SAW memerdekakan mereka membebaskan mereka tanpa minta tebusan. Sebagaimana disebut oleh Abu Nuaim dalam Dalailun Nubuwah dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, lamma kana yauma Badrin usira sab'un, ketika perang Badar 70 orang yang ditawan. Maka faja'ala Nabi SAW fidaan kullu wahidin arba'ina awqiyatan dhahaban. Nabi SAW menjadikan tebusannya masing-masing orang dengan 40 awqiyah emas. Ya, 40 awqiyah emas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa para tawanan perang Badar ini kana nasun minal asra yauma badrin lam yakun lahu fida. Sebagian para tawanan tidak sanggup untuk menebus diri mereka.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faja'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fida'ahum an yu'allimu auladal ansari al-kitabah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tebusan bagi mereka adalah dengan mengajarkan kepada anak-anak Ansar kemampuan membaca dan menulis. Para ulama yang menjelaskan tentang sirah mengatakan, di antaranya Muhammad Abu Syuhbah rahimahullah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan mengajar baca tulis sebagai tebusan di dalam peperangan di masa itu, yang pada saat itu manusia sangat butuh harta. Miskin, mereka sangat miskin, mereka sangat butuh harta. Namun lebih butuh akan ilmu, ya, lebih butuh akan ilmu. Di saat mereka sangat butuh harta, Nabi SAW menjadikan pengecualian. Jika kalian tidak mau menebus dengan harta, tapi kalian menebusnya dengan mengajarkan membaca dan menulis, maka itu sebagai tebusan untuk kalian. Dan inilah, ya, yang menunjukkan akan kemuliaan agama ini. Bagaimana menempatkan ilmu di tempat yang sangat agung dan mulia, dan bagaimana upaya untuk menghilangkan buta huruf, ya. Dan itu bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena antum membaca dan mengetahui bahwa perintah pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita melihat begitu banyak nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang menjelaskan akan keutamaan ilmu, menjelaskan akan kedudukan para ulama. Dan dengan demikian kita bisa melihat bahwa orang pertama, manusia pertama yang mensosialisasikan untuk menghilangkan buta huruf pada umat manusia, Nabi kita Muhammad SAW, yang menyebarkan agar umat manusia belajar membaca dan menulis. Ini menunjukkan kemuliaan dan keluhuran dinul Islam, dan menunjukkan bahwa program ini adalah programnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah programnya orang-orang kafir. Ya, program Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara yang diberi izin oleh Nabi, dimerdekakan oleh Nabi SAW tanpa tebusan, di antaranya adalah Al-Muttalib bin Hantal, Saifi bin Abi Rifa'ah, kemudian Abu Azzat al-Jumahi, ya, Abu Azzat al-Jumahi, ya, seorang fakir juga, punya banyak putri. Dia mengatakan kepada Nabi SAW ketika ditawan, engkau tahu hartaku, aku miskin, aku banyak anak, nggak punya duit, nggak punya harta, bahkan membutuhkan harta. Maka berilah kasih sayang kepada aku, wahai Muhammad, ya, merdekakan saya. Maka Nabi SAW pun meminta komitmen kepadanya, boleh saya akan merdekakan kamu, tapi dengan syarat. Syaratnya jangan pernah memerangiku, kata Nabi SAW, dan jangan pernah membantu siapapun melawanku, ya, dan jangan ikut meramaikan pasukan yang melawanku selama-lamanya. Namun sayangnya dia tidak menepati janjinya. Ya, si Abu Azzah al-Jumahi ini tidak menepati janjinya. Dia dikelabui oleh orang-orang musyrikin dan akhirnya ikut masuk lagi di dalam peristiwa perang Uhud melawan Nabi Muhammad SAW, dan termasuk orang yang ditawan pada saat itu. Nah, kemudian karena dia balik lagi menyelisihi janjinya kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Muhammad, sayangi saya, maafkan saya begini, saya fakir, saya begini dan begitu, saya punya banyak anak dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada orang tersebut, la ad'uka tamsahu 'aridaika bi Makkah taqulu sakhirtu bi Muhammadin marratain, la yuldahul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Saya tidak akan biarkan kamu dengan santainya kemudian kamu begini di Mekah, ya, begini di Mekah dengan menggosok pipimu, dengan sambil mengatakan kepada orang-orang di Mekah, saya telah 2 kali nipu Muhammad. Ya, karena seorang mukmin tidak akan tidak akan jatuh dalam satu lubang 2 kali. Ya, tidak akan jatuh dalam satu lubang yang sama 2 kali. Maka dia pun dihukum mati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kisah tawanan ini masih lumayan. Ya, masih lumayan panjang yang mungkin akan berlanjut pada yang selanjutnya, ya, pada pertemuan berikutnya. Nasib para tawanan perang Badar ini mungkin ada seri 2-nya, karena ada beberapa hal yang menarik yang perlu disampaikan.
ya, di antaranya tentang nanti kita akan membaca terkait dengan tawanan, yaitu Abul As, yang menantu Rasulullah SAW yang ditawan pada saat itu. Termasuk tawanan, di antara tawanan adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Ya, nah ini semuanya kita akan melihat tentang bagaimana nasib-nasib para tawanan dan bagaimana sebagian mereka yang dengan sikap baiknya Nabi SAW kepada para tawanan itu membuat mereka atau sebagian mereka menerima dan memeluk agama Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan dari materi yang disampaikan. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah. Wa barakallahu fiik ya Ustazuna. Masya Allah sangat selalu menarik sekali untuk sirah Nabi ini dan banyak pelajaran bahwa orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu banyak yang menyelisihi ataupun juga tidak menepati janji. Sampai saat ini pun demikian gitu ya. Banyak orang kafir yang tidak menepati janji. Serta banyak lagi pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, disilahkan untuk raise hand jika ingin bertanya secara interaktif langsung dengan Ustazuna Ali. Dan apabila ada yang ingin bertanya melalui pesan singkat ataupun juga WA, disilahkan dikirimkan pertanyaannya ke 081 222 723 457. Alhamdulillah di sini sudah ada yang masuk pertanyaan melalui WA. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustazi. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan malam ini. Ya Ustaz, pada perang-perang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turun berperang, nasib tawanan perang dan ghanimah apakah tetap dibawa ke kota Madinah atau bagaimana ya Ustaz? Seperti perang-perang yang Khalid bin Walid sebagai panglima perangnya. Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wafiq warakallah. Nah, bagaimana tadi di akhir kajian disampaikan tentang 3 opsi bagi tawanan perang. Yang 3 opsi itu berada di tangan pimpinan panglima perang atau pimpinan umat Islam yang ada pada saat itu, atau panglima perang yang turun di medan perang. Entah itu dihukum mati, entah itu dimintai tebusan, entah itu dimerdekakan tanpa minta tebusan. Dan hukum ini berlaku kepada seluruh tawanan perang yang terjadi setelah ketetapan hal ini. Semua ini berlaku demikian. Maka itulah menjadi ketetapan bagi kaum muslimin dan pemerintahan umat Islam sesudahnya. Maka semua tawanan-tawanan perang itu ada yang dibawa ke kota Madinah, ya, sebagaimana di masa kekhilafahan Umar misalnya, ada yang dibawa ke kota Madinah, ada juga, ya sebagaimana antum tahu, bahwa sebagian tawanan itu dibawa ke kota Madinah. Maka bagaimana bisa seorang Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh Umar bin Khattab ada di kota Madinah? Dia orang Majusi. Ya, salah satu tawanan perang yang digiring ke kota Madinah, ya dibawa sebagai tawanan perang dan kemudian diberi hak hidup di kota Madinah. Ini salah satu sekedar contoh saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan dari Ibu Ida Rasyad di Swedia, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum ya Ustazi. Semoga Ustaz dan keluarga, termasuk juga tim pekerja mengaji, serta jamaah Wasa Ilmu Pekerja Mengaji semuanya, dan umat Islam dimanapun berada, selalu dalam lindungan rahmat hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon penjelasan tentang sholat istikharah dalam pelaksanaannya. Sudah benarkah dalam setiap kesempatan, dalam segala hal baiknya kita selalu sholat istikharah, dan bukan hanya dalam mengambil keputusan saja kita sholat istikharah. Contohnya kita mau membeli sesuatu, sholat istikharah. Mau transfer uang, sholat istikharah dulu. Intinya semua apa yang akan kita lakukan, baiknya sholat istikharah dulu. Bukan hanya di saat kita bingung memutuskan satu hal yang rumit atau galau atau susah mengambil keputusan. Mohon pencerahannya ya Ustazi. Contoh lain, kalau kita ngaji juga agar tahu asatiznya apakah sunnah atau tidak, kita istikharah juga. Demikian Ustaz, mohon pencerahannya. Allah barik fiik. Nah,
Istikharah itu sesuai dengan namanya adalah meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta pilihan kepada Allah. Adapun istikharah ini apakah berlaku untuk sebagaimana yang tadi disampaikan? Tidak, tidak seperti yang ditanyakan tadi. Jadi ketika ada hal-hal yang membingungkan, ya, yang membingungkan itu adalah karena memang kita tidak mengetahui kebenaran atau standar syar'inya atau akhir peristiwa itu. Jadi maksudnya hal-hal yang memang takdirnya di tangan Allah. Kita tidak tahu dua hal pilihan, dua profesi pekerjaan, dua calon pasangan, dua calon partner bisnis, hal-hal begitu, dua atau lebih dan semisalnya. Ya hal-hal yang kita nggak tahu, takdirnya di tangan Allah, Allah yang pegang. Apakah ini yang lebih baik atau itu lebih baik? Namun istikharah ini tidak berlaku bagi misalnya ibadah yang sifatnya wajib, ya sifatnya wajib. Misalnya apa? Haji atau nggak haji misalnya, haji atau buka bisnis. Ketika haji itu sudah mampu dan dia belum haji, ya haji sudah mampu, tapi dia punya modal haji atau buka bisnis misalnya, buka bisnis baru, ini nggak boleh istikharah. Kenapa? Karena pada saat itu dia sudah wajib menjalankan ibadah haji. Apa istikharah? Istikharah apa? Apakah Anda tinggalkan rokok atau tidak tinggalkan rokok misalnya? Meninggalkan rokok hukumnya wajib karena merokok haram. Ya. Atau misalnya istikharah apakah jadi hijrah taubat atau nggak jadi hijrah taubat misalnya. Pakai jilbab atau nggak pakai jilbab, Anda mau istikharah. Lah, yang seperti ini nggak boleh istikharah. Karena bagaimana ketaatan, menjalankan ketaatan tidak boleh diistikharahi. Ketaatan itu segera lakukan. Ketaatan segera dilakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Diperintahkan untuk bergegas mencari surga. Nggak perlu pakai istikharah untuk melakukan suatu kebaikan. Ya. Nah, adapun tadi apakah dilakukan untuk setiap kondisi, setiap keadaan, walaupun bukan hal-hal yang konteksnya pilihan, lah, tidak benar seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Setahu saya tidak seperti yang disampaikan karena sesuai dengan namanya, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam membaca, yang dibaca di dalam doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim. Allahumma innaka anta ta'lam wa la a'lam, innaka anta taqdir wa la aqdir, innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal khair, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal khaira, anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fi 'ajilihi wa ajilihi. Faqdurhu li yassirhu li thumma raddini bihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni anhu waqdur lil khair haitsu kana thumma raddini bihi. Ya, dari konten doa itu menunjukkan kepada kita bahwa kita meminta pilihan terkait dengan sesuatu yang kita tidak ketahui apa yang menjadi akibat dari sesuatu tersebut. Apakah itu akan menjadi kebaikan atau tidak menjadi kebaikan bagi diri kita. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, alhamdulillah. Rupanya pertanyaan dari Ibu Ida Rasyad tersebut merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, pada Ustadz mohon berkenan memberikan kesimpulan pesan kepada kita semua di akhir kajian malam hari ini. Tafadhol ya Ustadz. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam penggalan sirah yang kita bahas pada kesempatan malam ini terkait dengan nasib para tawanan perang Badar. Kita melihat dan mengambil beberapa hikmah dan pelajaran. Ya, banyak hikmah dan pelajaran yang kita ambil. Di antaranya bagaimana rahmat dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa beliau benar-benar rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Bahkan di dalam jihadnya pun ada rahmat. Di dalam tawanan perang pun ada rahmat Nabi SAW. Karena Nabi SAW yang menegakkan kedua pilar kebenaran, yaitu keadilan dan ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kepada kalian untuk bersikap adil dan bersikap ihsan. Dua-duanya yang ditegakkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengambil suatu keputusan, si fulan dihukum mati, itu sebagai bentuk keadilan. Itu bentuk keadilan beliau SAW. Adapun mereka-mereka yang ikut berperang melawan kaum muslimin, melawan Rasulullah SAW, mengharapkan kematian Nabi,
Kalau melihat dari konteks ini, mestinya tawanan perang nggak ada yang berhak layak hidup. Mereka berharap Nabi SAW mati. Mereka berharap kaum muslimin punah dari muka bumi. Melihat kejahatan ini, harusnya tawanan perang tidak berhak hidup. Tapi ketika mereka diberi opsi untuk hidup, diberi opsi untuk merdeka, baik dengan tebusan dan bahkan tebusannya pun tidak harus pakai duit, padahal sangat butuh uang pada saat itu, sangat membutuhkan materi. Tapi Nabi SAW memberikan opsi, ajarin skill membaca dan menulis. Dan kemudian juga berapa banyak dari mereka yang kemudian yang dibebaskan oleh Nabi SAW tanpa pakai tebusan harta, karena Nabi SAW tahu akan kondisi keuangan dan finansial mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Juga kita mengambil pelajaran yang lainnya tentang tenggang rasa. Bagaimana kita saling peduli satu dengan yang lainnya, dengan teman, dengan sahabat, ya, terutama sesatu majelis ilmu, apalagi antum yang berdekatan, Bandung dengan yang di Bandung, Swedia dengan yang di Swedia, Malaysia yang di Malaysia, ya dimanapun antum berada, jangan sampai tidak atau kurang peduli terhadap saudara, terhadap teman, sahabat yang seiman terutama, ya, yang senasib, sepenanggungan, ya, yang seperti ini harus saling peduli, harus saling care satu dengan yang lainnya. Dan juga kita mengambil ibrah dan pelajaran bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasmi buta hurufan, ya, membasmi buta huruf. Jadi kalau antum ditanya siapa yang mencanangkan pertama kali agar untuk menghidupkan atau menghidupkan ilmu, membangkitkan semangat untuk kemampuan membaca dan menulis kepada umat manusia, maka kita mengenal sosoknya yang pertama kali melakukan itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ada perayaan hari tertentu, ya, perayaan bahwa hari ini sebagai hari bebas buta huruf misalnya, karena dikaitkan dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu seperti itu, tapi kita dengan mengkaji sirah kita menyadari akan keutamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi yang lainnya. Hari misalnya kalau harus dirayakan semua terobosan syariat Islam ini, seperti memberikan hak yang dan kemuliaan terhadap wanita misalnya, ya, apakah harus dibuat hari ibu secara spesifik, atau hari wanita sedunia, atau hari ini dan itu dan lain sebagainya, hari anak, hari bayi, dan yang lain sebagainya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagaimana dalam Al-Qur'an bahwa bayi yang disusui, yang dilahirkan punya hak untuk disusui, untuk diberi nafkah dan lain sebagainya. Yang ini semuanya banyak hal yang dilalaikan dan dilupakan oleh banyak manusia walaupun di era modern yang seperti ini. Walillahil hamd. Kita layak dan senantiasa dan harus selalu mensyukuri hebatnya dan besarnya nikmat Islam. Walillahil hamdu wal minnah. Mungkin sampai di sini kajian kita. Insya Allah akan berlanjut dengan seri kedua, nasib para tawanan perang Badar. Akan berlanjut, ya, nasib para tawanan perang Badar ini akan berlanjut pada bagian yang kedua, karena masih ada beberapa kisah-kisah menarik, ya. Di antaranya yang insya Allah akan menarik itu adalah di antaranya ketika Abul As itu menantu Nabi ditawan oleh Nabi SAW dan kemudian ditebus oleh putri Nabi SAW. Nah, itu kita akan melihat kisahnya dan sangat menarik insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga taufik dan hidayah ini, menjaga kita di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di zaman yang penuh dengan godaan-godaan syahwat dan godaan-godaan syubuhat. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nasib tawanan perang Badar bagian pertama, insya Allah untuk pekan depan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah. Kita akan sambung kembali tema yang sama, insya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan senantiasa memelihara ketakwaan, keistiqomahan kita dalam bertolabung ilmi. Terima kasih Ustazuna yang sudah berkenan hadir. Sehat selalu Ustaz untuk ya, mengikuti ataupun juga memimpin sidang fatwa sampai satu pekan ini ya Ustaz ya. Sampai tanggal 17 kan sih. Oh, sampai tanggal 17.
Nah, Taib. Barakallahu fiik Ustaz. Selamat istirahat Ustaz. Taufik barakallah. Nah, ana mohon pamit untuk antum semuanya. Barakallahu fiikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pertemuan kita bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Insyaallah kita akan bertemu kembali pekan depan dan di hari Rabu bersama Ustazuna Lutfi Abdul Jabar. Kami atas nama kru pekerja mengaji dan juga siswa mengaji mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan baik dari tutur kata maupun juga perbuatan. Kami haturkan banyak terima kasih atas kehadirannya, lebih khusus kepada jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung operasional dakwah online ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Walaupun minkum, kita akhiri saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.